Hai semuanya, di video ini aku mau review watercolor paper dari Artemedia yang 100% cotton. Jadi ini watercolor papernya baru launching, kurang lebih sekitar semingguan yang lalu. Aku penasaran banget pengen coba karena klaimnya itu 100% cotton, jadi ingin tahu kira-kira seperti apa sih dipakai untuk painting. Tebal kertasnya ini tuh 300 GSM. Terus dalam satu pad ini terdiri dari 25 lembar. Aku belinya ini di Shopee, harganya sekitar 70.000. Pas aku lihat di Shopee sih baru ada yang cold press ya. Aku nggak tahu nanti akan ada yang rough dan hot press juga atau enggak. Aku belum buka plastiknya, jadi aku belum tahu tekstur cold pressnya itu kayak apa. Kita buka sekarang ya. Oke, sekarang moment of truth. Kira-kira teksturnya yang cold press ini kayak apa? Oke, ternyata agak beda dari yang aku pikir. Aku pikir akan mirip-mirip seperti teksturnya Bauhong atau Layton atau cold press yang lain. Ternyata dia kayak agak ada polanya gitu ya, garis-garis ke bawah. Nah, yang ini tekstur dari Bauhong yang cold pressed. Yang atas itu yang Artemedia, yang bawah itu yang Bauhong. Kelihatan kan bedanya? Teksturnya ini kalau menurut aku mirip-mirip Hahnemühle, tapi aku lupa yang jenis apa. Jadi kayak ada polanya gitu loh. Nggak abstrak kayak Arches atau Bauhong tadi. Oke, jadi pad ini dilem di dua sisi aja, di bagian bawah dan atas. Di bagian sisi kanan kirinya itu nggak dilem, jadi itu yang akan kita pakai untuk dibuka pakai lancet cutter. Oke, sekarang kita mulai review kertasnya. Untuk review ini aku akan pakai kuas dari Artemedia yang mix hair. Jadi ada beberapa yang aku mau lihat, dari lifting test, dry brush technique, terus mixing colors, granulation, wet on wet, pencil and erasers, dan terakhir masking tape. Untuk yang lifting test aku buat 2, jadi aku mau lihat gimana lifting saat masih basah catnya dan juga saat catnya sudah kering. Lifting saat basah, jadi kuasnya itu kita bersihin dulu, benar-benar bersih, baru terus tuh kita ambil bagian yang mau kita angkat warnanya. Sekarang kita pindah ke dry brush technique. Untuk dry brush technique ini kuasnya itu bersih, tapi nggak terlalu basah, jadi agak lembab gitu, damp brush gitu loh. Terus kita ambil catnya benar-benar langsung dari pen, bukan dari yang palette yang ada airnya. Terus kita lap lagi brushnya itu di kain, baru kita coba di kertas kayak gini. Menurut aku sih karena tekstur dari cold pressnya ini nggak terlalu kasar, jadi dia cenderung yang halus. Menurut aku nggak terlalu kelihatan untuk dry brush dibandingkan dengan aku coba ini di Bauhong. Kelihatan banget dry brush patternnya. Selanjutnya aku mau lihat bagaimana kertas ini kalau dipakai untuk mencampur warna. Aku pakai blue yang cool sama red yang cool juga, untuk lihat gimana hasilnya, apakah blendnya smooth atau enggak.
Terus selanjutnya yang granulation, aku mau lihat kertas ini bisa nggak sih kelihatan granulation dari cat air. Ini aku pakai lunar blacknya dari Daniel Smith, itu granulationnya oke banget. Selanjutnya yang wet on wet, jadi aku basahin dulu kertasnya, lalu aku akan kasih warna di situ. Aku mau lihat gimana kertas ini warnanya akan menyebar ketika dalam kondisi wet on wet. Apakah nyebar banget atau enggak. Kemudian selanjutnya pencil dan eraser, jadi aku coba 6H, HB, dan 2B. Aku mau lihat kalau misalnya kita kasih pensil terus dihapus, apakah akan membekas banget atau enggak. Selanjutnya yang masking tape. Jadi aku itu pernah beberapa kali pakai watercolor paper, dan ketika aku pakai masking tape selesai painting, kertasnya itu robek. Aku mau lihat di kertas ini apakah akan robek atau enggak sih kertasnya. Lalu sekarang aku mau coba lifting test untuk di catnya yang sudah kering. Hasilnya nanti aku akan share setelah aku mau mini painting setelah ini, oke? Sekarang aku mau painting galaksi yang aku ikutin dari salah satu kelas di Skillshare. Kenapa aku pilih painting galaksi? Soalnya biasanya ketika aku mau nentuin apakah aku suka sama kertas watercolor atau enggak, aku akan coba painting galaksi. Soalnya saat painting galaksi itu aku akan painting berlayer-layer. Painting kali ini itu aku kayaknya ada 5-7 layer. Terus juga ada lifting techniques-nya juga. Terus kertasnya itu sangat basah, jadi aku juga mau lihat seberapa tahan kertas ini untuk dipakai wet on wet atau dengan kondisi kertas yang sangat basah. Paintingnya sudah selesai, sekarang aku mau sharing pengalaman aku memakai kertas Artemisia watercolor paper yang 100% cotton ini. Yang pertama untuk lifting testnya, ketika catnya masih basah itu gampang banget untuk diangkat catnya. Tapi ketika catnya itu sudah kering, aku kesulitan. Jadi menurut aku sih nggak bisa diangkat ya. Tadi aku agak maksa, hasilnya itu kertasnya agak sobek. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil warna, usahakan saat kertasnya itu masih basah. Itu yang dry brush teknik. Kenapa aku pakai ini salah satu untuk review, karena aku itu sering banget painting landscape, jadi dry brush ini bisa aku pakai untuk saat painting gunung atau juga untuk rumput-rumputan.
Jadi menurut aku lumayan penting untuk melihat apakah bisa dapat teksturnya di kertas ini. Karena cold press-nya ini tergolong yang halus, jadinya dry brush tekniknya nggak terlalu kelihatan ya. Selanjutnya yang mixing colors, menurut aku hasilnya lumayan bagus, blendingnya itu smooth banget, dan aku tadi kayak effortless gitu loh ngegabungin warnanya, nggak terlalu aku campur-campur, tapi kelihatan warnanya itu bergradasi. Selanjutnya untuk melihat granulation-nya, menurut aku lumayan kelihatan di kertas ini walaupun dia nggak terlalu bertekstur. Biasanya untuk melihat granulasi itu di kertas yang lumayan ada teksturnya, kayak di Arches yang cold press atau rough atau Bauhong juga bisa. Selanjutnya yang wet on wet, ini menurut aku yang paling aku suka sih, karena biasanya di kertas-kertas lain itu bloomingnya itu atau penyebaran warnanya itu sangat lebar banget, dan ada bleeding kayak garis-garis kecil di sekitaran warnanya itu. Nah kadang itu ketika sudah nyebar kan kita sulit untuk ngaturnya. Nah untuk kertas ini menurut aku yang paling aku suka adalah si bloomingnya itu nggak terlalu nyebar, jadinya bisa dikontrol catnya saat kita painting dengan wet on wet. Selanjutnya aku mau lihat apakah ketika kita bikin sketch terus kita hapus, itu akan terlihat bekas dari pensilnya. Nah untuk yang di kertas ini sangat terlihat, padahal aku tadi pelan banget saat ngeberesin pensilnya. Terus yang masking tape-nya ini aku juga suka karena kertasnya sama sekali nggak robek, padahal tadi basah banget aku kasih warnanya. Kemudian untuk paintingnya sendiri aku juga suka karena seperti yang aku bilang tadi itu aku layering sekitar 5-7 kali, dan dia bisa banget dipakai untuk layering dalam keadaan basah. Jadi aku nggak nunggu kering, langsung aku layer lagi, dan dia bisa. Terus juga bisa dapat efek kayak blurry yang di pinggir-pinggirnya galaksi itu. Ketika catnya sudah agak kering, terus aku timpa dengan cat yang basah untuk dapat hasil efek itu, kertas ini bisa banget. Cuma mungkin agak satu kekurangannya, yaitu kertas ini lumayan cepat keringnya. Jadi kalau misalnya kita mau teknik wet on wet, sering-sering aja dibasahin kertasnya supaya nggak cepat kering. Terus sesuai juga dengan yang mixing color di sebelah kiri, ketika aku painting juga, aku mixing warna orange, pink, dan kuning itu blendnya itu bagus banget, jadi kayak nggak patchy gitu. Ketika kemarin aku ngepost ini di IG story, banyak banget yang tanya dan minta reviewnya. Dan pertanyaan mereka, Kak bagus nggak kertasnya? Kira-kira worth it nggak ya untuk dibeli? Jawaban aku sih sangat worth it untuk dibeli ya, karena harganya murah, dapatnya 25 lembar, udah 100% cotton juga. Terus ya bisa dipakai untuk berlayer-layer paintingnya. Terus juga menurut aku saat teknik wet on wet juga dia bisa dikontrol warnanya. Padahal saat aku coba itu lumayan basah banget malah kertasnya, tapi dia bloomingnya nggak parah banget gitu. Karena menurut aku kalau bloomingnya parah banget itu kadang suka nyampur sama warna lain di sekitarnya, dan itu aku kadang kurang suka. Nih kayak aku lihat sekarang, ya kan, bloomingnya atau bleedingnya itu nggak parah banget, jadi menurut aku itu yang buat aku suka sama kertas ini. So if you ask me should I buy it or not,
My answer is yes. It is worth it. It is worth to buy. Kalau misalnya masih ada lagi yang mau ditanyain tentang kertas ini, boleh langsung DM aku di Instagram atau komen di bawah. Oke, itu aja review tentang Artemisia watercolor paper ini dari aku. Bye-bye.